Sejoli pencuri motor ditangkap. Begal rampas sepeda motor 2 remaja di Gunung Sahari. Geger warga temukan jasad bayi di gerobak es cendol. Viral supir bajai dipalak preman di Pasar Tanah Abang. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara yang telah kami rangkum dalam sepekan kali ini. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal sepekan selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana nekat mencuri sepeda motor milik tetangga kos sendiri. Sejoli di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara akhirnya diringkus oleh polisi. Aksi kedua pelaku terbongkar setelah petugas kepolisian melihat rekaman CCTV saat pencurian terjadi. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Sabtu lalu. Dalam rekaman ini terlihat 2 orang pelaku yang ternyata adalah pasangan kekasih, sejoli, yang berbagi peran saat melakukan aksinya pada malam hari. Korban yang merasa kehilangan motornya kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok. Setelah dilakukan penyelidikan dan analisis rekaman CCTV, polisi menemukan fakta mengejutkan kalau kedua pelaku merupakan penghuni di rumah kos yang sama dengan korban. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas langsung bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku, Andika dan kekasihnya, Marini, namun petugas terpaksa menembak kaki Andika lantaran melawan. Kepada petugas, keduanya mengaku nekat mencuri karena untuk membeli narkotika. Belakang-belakangnya seperti yang kemarin kita ungkap, itu modusnya adalah mereka berpasangan pacaran 2 sejoli, pura-pura jalan kemana dan nongkrong, habis itu ngambil kendaraan karena ada beberapa contoh kasus juga yang udah kita amankan. Nah, itu ternyata barang buktinya banyak sekali dan memang modusnya beberapa kali seperti itu, soal mereka jalan pacaran ke satu tempat lalu metik motor atau ngambil motor, itu salah satu pasangannya. Modus kayak gini biar mengalihkan masyarakat. Ya, modus seperti ini mengalihkan dari pantauan dari masyarakat dan juga kan mengelabui mungkin petugas juga kan pasti nggak curiga kalau seperti itu, karena mereka kadang-kadang yang membahayakan saat ini, kadang-kadang mereka juga merasa menjadi korban padahal mereka sebenarnya pelaku. Kini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 447 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pembegalan kembali terjadi. 2 remaja yang berboncengan sepeda motor dibegal di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku begal juga mengambil ponsel kedua korban. Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pembegalan yang dialami 2 remaja di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku yang mengikuti korban dari belakang langsung memepet dan memaksa korban menghentikan kendaraannya. Rekan korban yang ketakutan seketika turun dari sepeda motor dan menjauh, sementara korban hanya bisa pasrah saat sepeda motornya dirampas. Sebelum kabur, 2 pelaku sempat menghampiri rekan korban untuk meminta paksa ponselnya. Aksi pembegalan terjadi saat korban dan rekannya yang berboncengan sepeda motor melaju dari arah Senen menuju Ancol pada Jumat 10 April 2026. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robike Risa Putra, membenarkan adanya aksi pembegalan ini. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diduga merupakan komplotan yang sama dengan pembegal petugas damkar yang telah berhasil diringkus. Dugaan sementara ada 4 orang. Kemudian lokasi atau alamat tempat tinggal pelakunya kurang lebih hampir sama dengan yang sekarang kita amankan.
Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang digambir. Ya kemungkinan masih satu kelompok lah. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah berlaporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Dia memang pelaku yang sama dengan yang digambir ya Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Sebelumnya, petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat meringkus 4 dari 6 pelaku begal di salah satu hotel di Pluit, Jakarta Utara. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan 3 pria lainnya dan 6 wanita yang diduga akan berpesta narkoba. Kini polisi tengah memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Metro Depok menggerebek dan mengamankan seorang pelaku penyuntikan gas subsidi ilegal di Jalan Sersan Ading, Pancoran Mas, Kota Depok. Berdasarkan informasi masyarakat, tim Opsnal Krimsus Polres Metro Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait adanya praktik haram penyuntikan gas LPG bersubsidi. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan pelaku berinisial MS saat sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengungkapkan pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg. Made Gede Oka Utama menambahkan pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak Rp120.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijualnya. Penindakan atau pengungkapan praktik ilegal penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar gas ataupun LPG dan atau perlindungan konsumen. Jadi kami dapat sampaikan kami menangkap ataupun melakukan pengungkapan di wilayah Depok Baru, di wilayah masuk Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Untuk tersangka yang kita amankan dengan inisial MS umur 44 tahun. Kemudian modusnya adalah tersangka mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kronologi singkatnya, bahwa tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan, kemudian mendapati informasi dari masyarakat bahwa di TKP adanya praktik ilegal mengenai pengoplosan ataupun dapat kita sampaikan penyuntikan gas subsidi dari 3 kg ke tabung gas 12 kg. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40 tentang penyalahgunaan gas LPG dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kru ambulans layanan darurat kesehatan mendapatkan order fiktif dari seseorang yang diduga oknum debt collector di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa siang 14 April 2026. Diduga oknum DC memesan ambulan ke area perkantoran untuk melacak keberadaan nasabah pinjaman online. Seorang sopir ambulans bersama rekannya hanya bisa mengelus dada usai menerima pesan singkat terkait permintaan evakuasi pasien kejang di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang. Pelapor menyebut seorang pria berinisial BS tengah membutuhkan pertolongan medis darurat. Namun sesampainya di alamat kantor yang dituju, tim medis justru mendapati tidak ada pasien seperti yang dilaporkan. Laporan tersebut rupanya adalah siasat oknum debt collector untuk menemui seorang nasabah pinjaman online yang diketahui tidak masuk kerja. Tim medis menyayangkan tindakan oknum yang menggunakan panggilan ambulans sebagai perantara urusan piutang. Oknum debt collector pun sempat berjanji mengganti biaya operasional ambulans yang ternyata hanya bersifat ledekan. Rumah sakit datang ke sini jauh-jauh ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana? Jangan melecehkan medis, Pak. Apanya? Ini urusannya Bapak sama kami, Pak. Apanya yang udah? Belum apa-apa. Udahnya apanya yang udah? Ini urusannya ambulan bagaimana, Pak? Bapak berarti mengerjakan tenaga medis, Pak. Ini tenaga medis, Pak. Bapak udah melecehin tenaga medis, Pak. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan.
Operasi serentak bertajuk Wira Waspada digelar Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bekasi, petugas mengamankan puluhan warga negara asing yang diduga tenaga kerja ilegal saat bekerja di proyek konstruksi. Petugas imigrasi Bekasi, Jawa Barat mengamankan sebanyak 78 warga negara asing yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap saat bekerja di proyek konstruksi di kawasan Green Line International Industrial Center GICC, Delta Mas, Kelurahan Pasir Ranji, Cikarang Pusat. Dari jumlah ini, 76 orang merupakan warga negara Cina, 1 orang Vietnam, dan 1 orang Malaysia. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan paspor maupun izin tinggal saat operasi berlangsung. Seluruh WNA kemudian dibawa ke kantor imigrasi Bekasi untuk menjalani pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Hasil sementara menunjukkan 7 orang memiliki izin tinggal terbatas, sementara 71 orang lainnya menggunakan izin tinggal kunjungan, termasuk 1 WNA Malaysia yang masuk dengan fasilitas bebas visa wisata. Petugas saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan izin tinggal yang dimiliki. Hari ini Rabu 14 April 2026 kita melaksanakan press conference terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap 78 warga negara asing yang diamankan dari sebuah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 April 2026 lalu. Perlu kami jelaskan bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 11 April 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan operasi serentak dengan nama Wira Waspada di seluruh Indonesia. Yang mana dalam operasi ini Imigrasi Bekasi fokus pada pelaksanaan pengawasan imigrasi terhadap tenaga kerja asing, yakni untuk memastikan TKA yang berada di wilayah kota dan kabupaten Bekasi memiliki visa atau izin tinggal yang telah sesuai. Titik pelaksanaan operasi difokuskan pada lokasi proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan pembangunan, yaitu di kawasan Green Line International Industrial Center GICC di Delta Mas, Kelurahan Pasir Ranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026. Imigrasi menegaskan pengawasan ini merupakan kegiatan dari kebijakan selective policy, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diperbolehkan beraktivitas. Mereka ini yang pertama ini ada proyek ya. Proyek ini itu pembangunan data center. Jadi kami di dalam ini mungkin kami tidak sebutkan namanya ya, untuk menjaga privasi dari korporasi tersebut ya. Jadi ini ada proyek data center yang kemudian dalam proyek ini membutuhkan suatu konstruksi, pembangunan konstruksi ya. Ini perusahaan ini menunjuk perusahaan konstruksi ya untuk mengerjakan konstruksinya. Nah, perusahaan konstruksi ini yang melibatkan WNA dalam mengerjakan konstruksinya. Nah, disinilah rupanya setelah kami cek memang ada menggunakan tenaga kerja asing asal Tiongkok dengan izin tinggal yang tadi sudah disampaikan. Izin tinggal ada yang menggunakan izin kunjungan, ada yang menggunakan izin tinggal tempat. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan keberadaan WNA mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. 2 terduga pelaku curanmor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat berhasil diamankan warga. Para pelaku yang tertangkap menjadi sasaran amukan massa. Dua orang terduga pelaku spesialis pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Bangun Nusa Raya, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula dari laporan kehilangan sepeda motor milik warga berjenis Matic yang diparkir di halaman rumah pada waktu subuh. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera berinisiatif melakukan pencarian secara bersama-sama.
Upaya tersebut membuahkan hasil, tak lama kemudian warga menemukan sepeda motor yang hilang sedang didorong oleh 2 orang yang diduga sebagai pelaku di jalan raya tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang curiga langsung berteriak maling sehingga menarik perhatian warga lainnya. Menurut keterangan salah satu warga bernama Didi, teriakan tersebut memicu kemarahan warga yang kemudian mengejar dan menangkap dan menghakimi kedua pelaku. Awal kejadiannya saya azan subuh saya buka warung, terus dengar teriakan warga, maling-maling, terus dikejar, berdiri lagi sini nih, 2 maling itu, terduga maling, akhirnya ada BB kan motor, terus dihajar dari subuh sampai pagi, kira-kira jam 6, itu masa udah berkerumunan, terus dibawa sama petugas polisi. Beruntung situasi dapat dikendalikan sebelum berujung lebih jauh. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Cengkareng beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh unit reserse kriminal Polsek Cengkareng untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada aparat berwenang. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Seorang karyawan retail diduga menggelapkan uang salah satu gerai minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Uang hasil setoran penjualan senilai 52 juta rupiah diduga dibawa kabur terduga pelaku. Seorang karyawan minimarket berinisial AS diduga menggelapkan uang hasil penjualan hingga puluhan juta rupiah di salah satu gerai yang berlokasi di Jalan Panjang Cidodol, RT 09 RW 09, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terungkap setelah pihak toko mencurigai setoran hasil penjualan yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak kunjung masuk. Kecurigaan semakin menguat ketika terduga pelaku tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut terjadi pada 22 Februari 2026 dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian sehari setelahnya, yakni pada tanggal 23 Februari 2026. Namun hingga kini pelaku masih dalam proses pencarian. Rekaman kamera pengawas CCTV di dalam toko turut memperkuat dugaan tersebut. Dalam rekaman video ini, pelaku terlihat mengambil uang hasil penjualan dari dalam toko hingga melakukan transaksi melalui mesin ATM yang berada di lokasi yang sama. Pelaku merupakan asisten kepala toko yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan harian. Seorang warga sekitar yang mengenal pelaku, Ponusutan, mengungkapkan bahwa AS bukan sosok yang asing di lingkungan tersebut. Pono juga menyebut bahwa jumlah uang yang diduga digelapkan jumlahnya mencapai sekitar 52 juta. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang maupun motif pelaku. Asistennya, nah asisten kepala toko itu, ya dia bagian store, tapi nggak di-storein duitnya. Itu yang saya tahu. Berapa gede itu duitnya? Itu benar, sesuai yang abang tadi bilang. 52 juta. Ya. Itu pengetahuan saya saya juga sama kepala toko si Pak Maulana kenal. Bang, katanya duit itu apa sih? Kurang tahu saya. Dengar kata judul gitu bang. Kurang tahu kalau itu, nggak bisa saya ini. Itu urusan polisian lagi tuh. Pelakunya udah ketangkap atau belum sih bang? Saya juga belum tahu. Dari pihak Alfa juga ditanyain belum ada ininya gitu, kelanjutannya. Nah, kalau pengetahuan abang, ini bocah biasa aja tuh kaget dia ngambil uang gitu bang? Saya sekalinya itu sempet main Mobile Legends pagi-pagi sama dia. Pas dia shift 3, saya datang juga tuh jam 5:30 sampai sinian. Sebelum buka toko saya nongkrong dulu di situ. Udah saya main-main aja sama dia, cuma nggak tahu latar belakang orang kayak gimana. Orang mana nggak tahu? Nggak tahu saya. Ya sama sih kira-kira cuma berapa ya, lebih dari 50 juta. Oke. Itu hasil uang apa sih bang katanya bang? Ya itu katanya pendapatan itu Alfa hasil. Ngambilnya di Brankas bang? Dengar dia gitu. Terus di store lagi ke ATM gitu? Itu kan kurang tahu, pokoknya itu kabarnya itu cuma ya
ngambil terus dikeluarin tuh dengarnya kan begitu. Yang ambil karyawannya bang? Iya. Kerja udah berapa lama bang karyawannya bang? Berapa bulan yang lalu itu. Udah agak lamaan lah ya? Udah lama sebelum puasa. Dia kenapa sih bang ngambil duit di sini bang? Ya kurang tahu, dia katanya main online. Juga. Iya. Jadi online gitu bang ya? Iya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Identitas lengkap AS telah dikantongi namun keberadaannya belum diketahui. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku diimbau untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat guna membantu proses penyelidikan. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Diduga persoalan warisan, seorang pria di Lubuk Linggau tega menusuk sepupunya sendiri hingga tewas. Anak korban menangis histeris saat melihat ayahnya sudah terbujur kaku di rumah sakit. Yansyah, warga desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tewas usai ditusuk sepupunya sendiri sebanyak 3 lubang di area dada dan perutnya. Anak korban menangis histeris melihat ayahnya terbujur kaku di rumah sakit di kota Lubuk Linggau. Peristiwa penusukan terjadi saat korban mengawasi progres pembangunan rumah barunya yang berada di Kelurahan Batu Urip, kota Lubuk Linggau. Korban dan pelaku bertemu dan terlibat cekcok di lokasi. Diduga cekcok terjadi karena pelaku kesal terhadap korban yang tidak mau memberikan 10% uang warisan yang dijanjikan korban kepadanya. Pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau sebanyak 3 kali di area perut dan dada korban. Jadi yang ku tahu tadi korban ni lah terkapar. Dibantulah ke pak tukangnya, bininya yang bantu Ria, yang nama Ria bininya. Jadi pas kami sampai ke sini, korban ni lah tergeletak depan rumahnya. Nah itu, jadi posisi dia ini kejadiannya di rumah dia dewe. Nah itu. Informasinya lukanya di mana aja Pak? Lukanya di bagian perut. Nah, berapa banyak itu Pak? Iya. Informasinya ada berapa banyak Pak? Kurang lebih 3, tidak salah. Kata itu warga yang membantu tadi mengangkat korban ini taruh di mobil dia dewe bawa ke rumah sakit. Itu akibat luka senjata tajam ya? Caknya senjata tajam. Nah itu. Informasinya pelakunya seperti apa? Pelakunya kalau saksi tadi wong rumah ke dewek nengok, dia berdua sama bininya. Cepat ditegur pelaku doh. Nah itu. Nyingok korban sudah tergeletak tuh sudah ada lagi yo? Lari. Sudah berlari ya? Lari pelakunya. Nah itu. Berdua dia dengan bininya tuh marah wong rumah tadi kan. Kacaklah kami urusan kami. Nah itu. Oke. Nah, pas dia belago kami tidak nengok setelah kejadian. Nah itu. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara guna memeriksa saksi-saksi. Setelah mengetahui identitas pelaku, belum 24 jam pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Musirawas saat mencoba kabur. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam box plastik di atas gerobak es cendol di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga bayi yang diperkirakan berusia 2 hingga 3 hari ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib kehamilan tak diinginkan. Suasana pagi di Jalan Poros, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, sontak gempar. Warga yang mulanya hendak beraktivitas di sekitar bengkel menemukan jasad bayi laki-laki yang terbungkus rapi dalam selembar sarung di dalam boks plastik berwarna gelap. Jasad tanpa dosa ini ditemukan tergeletak di atas gerobak es cendol yang terparkir di pinggir jalan. Ironisnya, boks mencurigakan sudah berada di lokasi sejak hari Minggu 12 April 2026. Namun tidak satupun warga yang berani membukanya karena mengira hanya barang titipan milik pedagang. Kecurigaan memuncak ketika hingga Senin 13 April 2026 pagi, boks tak kunjung dipindahkan.
Seorang saksi mata yang juga pemilik bengkel kemudian melaporkan hal ini kepada petugas Babin Kamtibnas Polsek Barombong yang sedang berpatroli. Betapa terkejutnya warga ketika bungkusan itu dibuka, ternyata berisi jasad bayi yang sudah tidak bernyawa. Awalnya kemarin ada di situ barang. Tidak dicurigai bilang orang. Dari pagi datang lagi. Masih ada. Masih ada, jadi saya cari petugas untuk membuka. Iya. Pas dibuka, Bayi. Itu jam berapa itu Pak? Kita lihat kemarin. Kemarin Sekitar jam 7:30. 7:30 Pak. Iya. Oh, pas buka di sini bengkel tadi. Iya, ada memang barang. Oh, ada memang. Iya, ada memang. Ini diperkirakan orang simpan kayaknya subuh, Pak. Atau bagaimana? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu dulu. Pak, kalau dilihat ini pada saat kita buka itu kondisi bayi, bagaimana itu Pak? Yang membuka saya tidak lihat Pak, yang petugas yang lihat gitu. Petugas yang buka gitu bukan saya. Iya. Saya tidak lihat gitu bayi. Iya. Awalnya sampai ditahu ada bayi, bagaimana ceritanya gitu? Ya. Awalnya sampai ditahu ada bayi di sini. Kita tidak curiga bilang bayi, tapi kan biasanya orang meniti barang. Iya. Jadi tapi saya tidak berani buka Ki. Iya. Jadi kebetulan ada bapak bisa lewat sehingga bisa buka di baru bilang bayi. Itu yang waktu ditahu bilang bayi isinya Pak. Ya. Petugas kepolisian dari unit identifikasi dan tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mensterilkan area sekitar gerobak. Olah tempat kejadian perkara digelar secara teliti guna mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap identitas pelaku pembuangan bayi. Berdasarkan pemeriksaan awal, tim forensik memastikan korban berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan baru berusia 2 hingga 3 hari pasca dilahirkan. Hingga kini unit reskrim Polsek Barombong masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri di atas gerobak cendol. Aksi nekat ini diduga kuat dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi. Ini ditemukan oleh Pak Babinsa dan Timbalan TV Babin Kamtibnas dan penyidik PPA Polres Goa dan termasuk juga dari Bidan Puskesmas yang berada di Kanjiro yang berada di wilayah tempat di sini dekat. Jadi perkiraan pukul tadi kami ditelepon dari forensik Kompol Polda Sulsel ini sekitar pukul jam 9:20 menit. Ya, langsung kami menuju ke TKP. Ini diperkirakan sudah berapa hari Bang ini jasad bayi ini baru ditemukan? Baik, jadi perkiraan ini sudah pembusukan lanjut. Perkiraan ini kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari. Kalau untuk jenis kelaminnya sendiri Bang, lelaki atau jenis perempuan? Telah melakukan oleh TKP bersama tadi Bidan juga, itu bukan berjenis kelamin laki-laki Bang. Kalau kami masih penyelidikan langsung dengan unit PPA Polres Goa. Sementara itu, jasad bayi telah dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Otopsi akan dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. 4 orang terduga pelaku begal sadis petugas pemadam kebakaran diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di salah satu kamar hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Petugas juga mengamankan 3 pria lain dan 6 wanita dalam satu kamar yang diduga akan menggelar pesta seks dan narkoba menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor rampasan. 2 terduga pelaku begal petugas damkar tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di area parkir sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari keterangan kedua terduga pelaku, petugas kemudian mendatangi salah satu kamar hotel guna mencari para pelaku lainnya. Di dalam kamar yang digerebek, petugas mendapati 6 orang wanita dan 5 orang pria yang 2 diantaranya merupakan pelaku komplotan begal sadis, meronta, dan berusaha melawan saat akan diringkus. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 7 pria dan 6 wanita, 4 diantaranya mengakui perbuatannya telah membegal petugas damkar di kawasan Gambir pada 2 April lalu. Sementara 2 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi menduga keberadaan 7 pria dan 6 wanita dalam satu kamar hotel akan menggelar pesta seks dan narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan.
Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Polsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat semalam mengamankan 7 laki-laki dan 6 perempuan yang diantaranya 4 terduga pelaku pembegalan petugas damkar yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2026. Ditangkap di mana mereka? Di salah satu hotel. Kebetulan dari informasi yang kita terima, mereka memang sedang melaksanakan seperti pesta ya dengan para saksi. Yang saat ini semuanya kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pesta narkoba apa party seks? Kita belum tahu ya, mungkin pesta narkoba seperti ini. Tapi ada barang bukti narkoba yang dia? Barang buktinya tidak ada, mungkin kita masih menunggu hasil cek urinnya. Ada yang diamankan, pelaku-pelaku utama itu yang terlibat itu ada berapa? Jadi ada 4 ya yang sudah mengaku bahwa terlibat dalam kejadian yang ada di Gambir. Namun tidak menutup kemungkinan karena masih ada lagi yang belum kita amankan. Masih ada 2 orang keterangannya masih dalam pengajaran kita. Dijual kemana motornya, ada uangnya coba? Jadi mereka menggunakan uang untuk hasil penjualan dari apa yang mereka dapatkan dari begal itu untuk membeli barang-barang untuk pesta tersebut. Sementara itu, petugas damkar yang menjadi korban pembegalan, Bimo Margo Hutomo, mengaku sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah meringkus para pelaku. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Pusat yang telah menangkap para pelaku begal di Gambir. Harapannya seperti apa? Harapannya mungkin ke depannya semoga para pihak berwajib memberi hukuman tegas terukur agar para pelaku begal mendapatkan efek jera. Diberitakan sebelumnya seorang petugas damkar menjadi korban pembegalan komplotan pelaku di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Gambir, Jakarta Pusat pada 2 April 2026 lalu. Usai menganiaya korban hingga babak belur, para pelaku kemudian merampas sepeda motor, 2 ponsel, dan 1 smartwatch milik korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria ditangkap setelah mencoba melarikan diri dari kejaran warga di kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap usai aksinya gagal mencuri 8 kaleng susu premium di salah satu minimarket di sekitar lokasi. Pelaku pencurian 8 kaleng susu premium di salah satu minimarket di kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hanya bisa tertunduk diam ketika ditangkap karyawan dan juga warga. Pelaku berhasil ditangkap usai mencoba melarikan diri dari lokasi setelah dikejar oleh karyawan dan juga warga perihal aksinya gagal. Karyawan dan juga warga yang geram dengan ulah pelaku sesekali memberi bogem mentah. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, pelaku merupakan warga Kota Depok. Dan diduga pelaku beraksi tidak sendirian, melainkan lebih dari 2 orang. Dari 1-2 kalau nggak. Pelakunya lebih dari 1, Pak? Kayaknya. Ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Pokoknya, maksudnya ada cewek 1-2 orang. Pokoknya yang jelas laki itu 2, itu langsung 1. Oh, yang diambil apa sih, Pak? Susu. Ada berapa susu, Pak? 8 kalau nggak salah. 8? Kalau nggak salah. Dia ngambilnya ditaruh di mana sama dia, Pak? Kamu di keranjang, ke kacang merah. Terus bagi kertas tuh. Bagi kertas. Terus dia keluar kemarin. Oh, dia bawa tas sendiri gitu ya, Pak ya? Bawa plastik sendiri ya? Terus langsung ketangkap gitu ketahuannya? Iya. CCTV diuber sama Oh, di Uber dulu terus dibawa ke sini? Iya, kalau kan di sini jadinya. Selanjutnya pelaku dibawa petugas kepolisian untuk kepentingan lebih lanjut. Sementara pihak minimarket enggan memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Satgas Wasembada Yonif 751 Vira Jaya Sakti dan gabungan TNI Polri berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Puluhan tanaman ganja siap panen berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Satgas Wasembada melalui Yonif 751 Vira Jaya Sakti bersama gabungan TNI dan Polri mengungkap ladang ganja di kawasan hutan Kampung Ngutok, Distrik Oksibil, serta Kampung Esibding, Distrik Serambakon.
Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di area perkebunan yang diduga ditanami tanaman ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satgas segera melakukan penyisiran di 2 lokasi berbeda. Hasilnya, petugas menemukan sedikitnya 55 batang ganja dengan tinggi sekitar 1,5 meter di lokasi pertama. Sementara di lokasi kedua ditemukan 80 batang ganja dengan tinggi mencapai 2 meter yang diduga siap panen. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang warga sipil yang diduga sebagai pemilik ladang. Dalam keterangannya, Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Artadiguna menyampaikan seluruh barang bukti dan terduga pelaku telah diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang untuk proses hukum lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terlibat dalam penanaman maupun peredaran narkotika yang dapat merusak kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi bangsa. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil 8 bulan. Aksi bejat pelaku terungkap usai pihak sekolah mencurigai perubahan fisik pada tubuh korban. Inilah EL, pria berusia 32 tahun saat digelandang petugas unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang. EL ditangkap atas dugaan persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun hingga hamil 8 bulan. Kasus ini terbongkar saat salah seorang guru di tempat korban bersekolah mencurigai tubuh korban yang terlihat semakin membesar. Pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan ibu korban dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pandeglang. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku telah menyetubuhi korban sejak tahun 2025 lalu, saat putrinya masih berusia 12 tahun. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan bejatnya kepada siapapun. Kami unit PPA Polres Pandeglang telah mengamankan satu orang pelaku yang berinisial EL yang berumur 32 tahun. Jadi ada dari keluarganya melaporkan ke Polsek Labuan, kemudian Polsek Labuan meneruskan laporan tersebut ke Polres Pandeglang. Awal pertama kejadian ini bisa terungkap bermula dari wali kelas dari anak pelaku ini merasa curiga karena pelaku ini tubuhnya mengalami perbedaan secara fisik, yaitu korban ini perubahan fisik, yaitu perubahan-perubahan yang menciri-cirikan orang hamil. Sehingga dari kecurigaan tersebutlah ditanya kepada korban dan korban mengaku bahwa telah disetubui oleh bapak kandungnya sendiri. Kini pelaku harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Pandeglang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Komplotan pencuri motor bersenjata api beraksi di area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 2 dari 4 komplotan yang masuk ke dalam area parkir mencuri motor pasien yang terparkir setelah menodongkan sempi ke arah petugas keamanan rumah sakit yang berusaha menghadangnya. Aksi 2 dari 4 komplotan pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak terekam kamera CCTV pada Minggu siang 12 April 2026. 2 orang pelaku mencuri sepeda motor pasien di parkiran menggunakan kunci T. Sedangkan 2 orang pelaku lainnya bertugas mengawasi dan mengamankan lokasi. Aksi kedua pelaku yang beraksi sempat diketahui petugas keamanan rumah sakit, namun keduanya menodongkan senjata api kepada petugas keamanan yang berusaha menghadangnya. Kejadian maling motor saat petugas jaga mengetahui adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Jenis motor apa itu, Pak? Motor Beat. Nah, itu punya tamu, punya pengunjung atau punya karyawan? Ya, punya pasien. Ya. Nah, ini tapi pelaku ada berapa orang, Pak? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Anggota Polsek Durensawit dan Polres Jakarta Timur melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Petugas memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas keamanan
serta kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara para pelaku komplotan pelaku pencurian motor ini kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan terhadap supir bajai di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di sosial media. Para preman mengancam akan merusak bajai jika tak diberi jatah Rp2.000 setiap kali supir bajai menaikkan penumpang. Informasinya saat lagi pemirsa di Kilas Peristiwa Catatan Media. Pemirsa, aksi pemalakan di wilayah Tanah Abang kembali viral di media sosial. Seorang supir bajai yang tengah mengangkut penumpang di depan Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipalak preman sebesar Rp2.000. Para preman tak segan merusak bajai jika tak diberi jatah Rp2.000. Tadi bukannya udah dikasih? Udah dikasih. Bener bang, kalau belum bang. Tadi kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya bang ya? Dimintain apa tuh? Tapi palak atau apa sih bang? Oh dipalak. Sehari 100.000 sih. 100.000? Oh totalnya? Ya Allah. Detik-detik aksi pemalakan yang dilakukan seorang preman terhadap sopir bajai ini direkam oleh wanita penumpang bajai. Terlihat Bang Jago meminta uang kepada sopir karena telah menaikkan penumpang di wilayahnya. Sempat terjadi ketegangan namun akhirnya sopir bajai mengalah dan memberikan uang sebesar Rp2.000. Sopir bajai mengaku dalam sehari dia bisa menghabiskan uang hingga Rp100.000 per hari untuk para preman. Sebagian kaca dan bodi bajainya bahkan diakuinya telah rusak akibat dipukul preman ketika tidak mau memberikan jatah Rp2.000. Aksi pemalakan ini terjadi tepat di depan Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini dikeluhkan para sopir bajai yang biasa mangkal dan mencari penumpang di kawasan. Mereka berharap polisi bisa bergerak cepat mengamankan para preman agar tidak ada lagi pungli yang disertai ancaman hingga pengerusakan. Resah nggak sih bang kalau dimintain gitu? Oh iya. Resah kalau nggak ada gitu pas lagi nggak punya uang gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih belum pernah nggak ngasih gitu ya. Kalau ada penumpang saya kasih lah gitu 2.000 gitu bang. Oh besarnya 2.000 ya? 2.000. Pernah minta lebih nggak? Nggak pernah. Nah, kalau kepengennya abang gimana bang? Saya jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu bang ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya, kalau untuk saya pribadi saya kan tidak mangkal gitu ya, jadi lewat doang gitu ya. Biar aman-nyaman. Biar nyaman gitu ya. Kan program dari pemerintah kayak gitu pak ya. Pungli itu kan dilarang keras gitu kan ya. Iya. Makanya nggak ada pungli ya. Oh iya. Pengennya kayak gitu pak, biar ada pungli bersih gitu ya. Sebelumnya aksi pemalakan juga dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali Tanah Abang. Berbekal laporan dari warga dan video rekaman yang viral di media sosial, polisi langsung meringkus 3 preman dengan jerat hukum telah melakukan pemerasan disertai ancaman serta kepemilikan senjata tajam. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional yang masuk melalui jalur laut menuju lokasi wisata Pantai Laupau, Kabupaten Aceh Utara Aceh. Berawal dari ditangkapnya seorang pengedar narkoba jaringan Thailand berinisial MF yang memiliki 2 kg sabu di Jalan Setiabudi Medan, Sumatera Utara pada akhir Januari 2026 lalu. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan kembali menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 50 kg sabu jaringan internasional Thailand yang masuk melalui jalur laut menuju lokasi wisata Pantai Laupau, Kabupaten Aceh Utara Aceh. Petugas melakukan penyergapan dan mengamankan 2 kurir yang sedang melakukan bongkar muat. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha dalam keterangan persnya Senin 13 April 2026 siang menyatakan, sabu sebanyak ini dikirim langsung dari negara Thailand melalui jalur laut Aceh. 2 kurir yang diamankan mengaku telah 3 kali menerima paket sabu-sabu dari Thailand dan akan dikirim ke pemesanan dengan imbalan uang Rp600 juta. Memang langsung dari Thailand, di mana kurir 2 orang ini begitu tergiur, yang biasanya kurir mungkin diberi harga yang cukup murah. Ini menurut pengakuan yang bersangkutan, sekitar apabila dari laut menuju darat saja
bisa sampai diiming-imingi dengan upah sebesar 600 juta rupiah. Jadi begitu menjanjikannya, begitu menggiurkannya barang ini, sehingga siapapun mungkin bisa tergoda apabila tidak tahan iman. Polisi hingga kini masih memburu pemasok narkoba berinisial D yang diduga warga Aceh. Barang bukti total sebanyak 52 kg sabu asal Thailand ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap 6 kapal yacht berbendera asing di dermaga Pantai Mutiara Penjaringan, Jakarta Utara. 4 kapal diantaranya disegel petugas karena diduga melanggar dengan menyalahgunakan fasilitas impor sementara untuk pembebasan bea masuk dan pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel 4 kapal yacht yang bersandar di dermaga Pantai Mutiara Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 9 April 2026. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut petugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan kapal wisata asing penerima fasilitas impor sementara, berupa pembebasan bea masuk dan pajak. Dari 6 kapal yang diperiksa, 2 kapal lainnya tidak disegel setelah dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan dokumen kepabeanan. Diketahui fasilitas impor sementara dengan pembebasan bea masuk dan pajak seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan wisata di Indonesia. Namun petugas menduga terjadi penyalahgunaan di mana kapal-kapal ini diduga disewakan bahkan diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia. Hal ini dinilai merugikan negara karena menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor. Jadi pada hari ini kami dari Kanwil Bea Cukai Jakarta berkolaborasi dengan rekan kami dari Kanwil Pajak Jakarta Utara melakukan kegiatan pengawasan kepada importasi kapal wisata asing. Jadi untuk kegiatan hari ini kita lakukan di Pantai Mutiara, di mana dari hasil pemeriksaan sementara dari 6 kapal yang kami periksa, 4 kapal kita lakukan penyegelan. Atas 2 kapal yang tidak kita lakukan penyegelan, itu setelah kita lakukan pemeriksaan administrasi ternyata sudah diselesaikan dengan dokumen kepabeanan yang benar. Seperti itu mungkin. Karena kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Mekanismenya seperti itu. Kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Dari hasil penelitian nanti baru kita akan simpulkan apakah memang sudah terjadi pelanggaran dengan yaitu disewakan ataupun diperjualbelikan. Kalau memang sudah diperjualbelikan kepada WNI, warga negara Indonesia, maka ada ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan impor barang, membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti itu. Seperti itu mungkin. Untuk 1 kapal yacht memiliki nilai jual sekitar 10 miliar rupiah atau mempunyai potensi penerimaan negara meliputi bea masuk 5%, PPN 11%, PPh 10%, serta pajak penjualan atas barang mewah hingga 75%. Hingga saat ini kapal-kapal berbendera Malaysia dan Singapura itu masih diperiksa dan pendataan. Diharapkan dalam pengawasan ini mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor impor. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Kepolisian Republik Indonesia siap meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum di ruang digital melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menangani maraknya kejahatan cyber seperti penipuan online, judi online, dan berbagai aksi scam. Ada beberapa kegiatan ataupun perbaikan di dalam nota kesepahaman dan kita harapkan dengan nota kesepahaman yang ada ini tentunya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal penegakan hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama tim melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah dalam rangka memperkuat langkah penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan yang terjadi di ruang digital. Kerjasama ini juga mencakup upaya pengamanan pusat data nasional serta sosialisasi layanan kepada masyarakat, baik dari pihak Komdiki maupun kepolisian. Hal ini bertujuan untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan penanganan kejahatan siber di Indonesia dapat lebih efektif dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman di dunia digital. Ada beberapa kegiatan ataupun perbaikan di dalam nota kesepahaman dan kita harapkan dengan nota kesepahaman yang ada ini tentunya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal
penegakan hukum, khususnya yang terjadi di ruang digital, seperti tadi disampaikan, maraknya penipuan online, maraknya judi online, maraknya kegiatan-kegiatan scam, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di ruang digital. Ini bisa kita lakukan langkah-langkah yang lebih optimal sehingga kemudian kita menghindari terjadinya korban-korban yang terdampak karena kejahatan yang terjadi di dunia maya atau di dunia cyber. Kemudian juga kerjasama terkait dengan pengamanan pusat data nasional dan juga sosialisasi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada baik di Komdiki maupun di kepolisian sehingga kita bisa memberikan respon cepat terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan tentunya hal-hal lain yang harus kita lakukan sejalan dengan perkembangan kejahatan di teknologi informasi. Mungkin itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV, melaporkan. Teror penyerangan geng motor secara acak kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu orang menjadi korban setelah tertancap anak panah pada bagian kepala dan mengalami luka tebasan senjata tajam. Sekelompok geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali beraksi dan melakukan penyerangan brutal di Jalan Urip Sumuharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi yang dilakukan secara acak ini mengakibatkan seorang warga menjadi korban. Korban menderita luka serius setelah sebuah anak panah busur tertancap di bagian kepalanya. Tidak hanya itu, para pelaku juga menebas korban menggunakan parang yang mengakibatkan luka robek pada bagian dada sebelah kiri. Usai melancarkan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban yang bersimbah darah segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena kondisinya yang cukup parah. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya 10 orang yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok geng motor tersebut berhasil diringkus. Para terduga pelaku kini dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami motif di balik penyerangan tersebut, serta mencari tahu peran masing-masing terduga pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, modus minta rokok. 4 orang pelaku mengendarai sepeda motor bersenjata celurit membegal sepeda motor pria yang tengah ngopi di pinggir jalan Malaka Tambora, Jakarta Barat. Sepeda motor milik korban raib digasak komplotan pelaku bercelurit. Seorang pria yang tengah ngopi di pinggir jalan Malaka Tambora, Jakarta Barat menjadi korban begal. Sekelompok orang berjumlah 4 orang mengendarai sepeda motor menyatroni korban. Para pelaku meminta rokok dan uang, namun korban tak memberikan. Akibatnya para pelaku kesal dan mengeluarkan senjata tajam celurit. Korban yang lari menyelamatkan diri dimanfaatkan para pelaku merampas sepeda motornya. Ini dia ngasih rokok, gak mau. Terus nyediain senjata. Senjata apa, Bang? Kayak celurit. Ya. Itu berapa orang pelakunya, Bang? 4 orang. Celuritnya? Panjang. Terus dikasihnya apa, Bang? Hah? Dikasihnya apa? Karena nggak ada rokok? Ya, ambil motornya. Oh, motornya diambil? Ya, kuncinya kan di motor. Oh, masih nyantel? Iya. Sedangkan kan dia lagi nongkrong bertiga, motor di situ. Ada kunci, dia lari. Karena sih agak ramai sih, jam 11 juga. Ya, kadang ada yang muat di sana sono kan. Ini malah lagi sepi aja kali mungkin. Kalau dari lihat CCTV-nya kenal nggak sama pelakunya, Bang? Kalau korban kenal? Kenal. Karyawan ekspedisi? Ya, sebelah temennya sih. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambora berikut rekaman video CCTV. Hingga kini polisi masih memburu komplotan pelaku bercelurit berjumlah 4 orang ini yang masih buron. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Aksi pencurian spesialis sekolah kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu SMA negeri favorit di kota ini disantroni maling hingga 3 kali berturut-turut dalam waktu berdekatan. Pelaku berhasil menggodol 4 unit mesin outdoor AC, sejumlah barang elektronik hingga kabel tembaga. Kasus pencurian beruntun menimpa SMA Negeri 17 Makassar yang berlokasi di Jalan Sunu, Kecamatan Talo. Sedikitnya 4 unit mesin outdoor AC yang terpasang di ruang kelas raib digondol maling dalam 3 kali aksi penjarahan berbeda. Berdasarkan rekaman jejak di lokasi, pelaku yang diduga lebih dari 1 orang ini disinyalir masuk ke lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok pembatas. Posisi tembok yang berhimpitan langsung dengan hunian padat penduduk membuat aksi mereka tak terpantau oleh satpam sekolah yang berjaga. Menurut pihak sekolah, aksi pertama terjadi saat kondisi sekolah sedang mengalami pemadaman listrik. Selain mesin pendingin ruangan, para pelaku juga menggasak sejumlah perangkat elektronik lainnya serta kabel tembaga. Ada 4 kalau nggak salah itu yang hilang. 4 AC outdoor hilang. Terus ini kan kondisinya sudah teracak-acak. Iya. Apa memang mereka itu si pelakunya itu lebih dari 1 atau seperti apa kalau dugaan? Kurang tahu kalau apa lebih dari 1 atau sendirian. Sudah dilaporkan, Pak? Karena pernah dulu itu kejadian pertama ya, mati lampu total, mati lampu di sini. Gitu. Sudah dilaporkan di kepolisian, Pak? Oh, sudah, Pak Mirdan yang melaporkan. Sudah dilaporkan? Iya. Kalau untuk total kerugian berapa kira-kira Pak? Kalau ditaksir? Kurang tahu berapa itu jumlah kerugian. Kalau dugaannya ini pelaku lewat mana ini? Nah, ini. Pihak sekolah kini tengah melakukan inventarisasi untuk menghitung total kerugian material akibat kejadian ini. Kasus ini pun telah resmi dilaporkan ke Mapolsek Talo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Guru dan siswa berharap pihak kepolisian segera meringkus para pelaku agar aksi serupa tidak kembali terulang untuk keempat kalinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.